Gila, 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 segila-gilanya. Gila banget. Gila banget, gila banget, gila banget, gila banget, gila banget. Pada pejabat kita tuh apa sih guys? Pada kagak punya empati apa gimana nih? Nih jadi gue nemu poster ya dari Bapak Suharyanto menyebut bahwa bencana cuman heboh di medsos, sosmed. Di lapangan tidak separah itu. Ini kita ngelihat apa namanya tuh, video yang sama nggak sih Pak? Nih kita lihat video-video yang sama nggak sih Pak? Oh, heran banget soal sama video ini di ruang tamu itu terlebat posisi nak. Ini kita beneran ngeliat video yang sama kan? Kita beneran ngeliat video-video Hah? Hah? Di lapangan tidak separah itu. Kurang parah apa ini? Bapak? Kurang parah apa Pak? Mau yang udah gila sih. Gue mau ngomennya pun Mana dia martakan di sini? Ada itu. yang kayak gini disebut apa namanya tuh, nggak parah, cuman heboh di sosmed. Udah gila kali. Mereka ingin rakyat patuh, bukan cerdas, karena yang cerdas sulit ditipu. BNPB umumkan lonjakan korban banjir dan longsor di Sumatera. 303 orang meninggal, 279 orang hilang. Ini yang katanya heboh doang di sosmed. Udah gila sih. Siapa sih ini tuh? BNPB itu apa ya? Suharyanto tuh siapa coba? Suharyanto kita cari. Suharyanto kepala BNPB. BNPB adalah, kita cari BNPB, Badan Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Oke, BNPB, Ketua Badan Penanggulangan Bencana, ketuanya lah. Wah gila anjir, ketua BNPB perwira lagi. Orang ini kan udah gila cok. Gue nggak tahu harus ngomong apa. Pejabat kita pada kenapa dah? Aneh banget tadi dibilang dia nih. Aduh, mudah-mudahan sini berita hoax ya. Cuman gila cok, gue nggak bisa kata apa-apa sih. Akuntabilitas ini adalah ketika bencana Sumatera ini surut, nggak ada yang berubah. Nggak ada pejabat, pengusaha, aparat yang diadili karena melakukan deforestasi. Nggak ada perusahaan yang Kemarin juga ada yang bilang, jangan takut deforestasi katanya. Deforestasi, jangan takut. Kita tanam lagi sawit. Supaya apa? Supaya alam kita hancur sehancur-hancurnya. Jenderal, bukan putra jenderal. Bencana cuma heboh di medsos, hanyutin dia sekeluarga dan jangan gitu juga. Tolong banget. Ratusan nyawa manusia meninggal dan masih banyak yang belum ditemukan dalam puing-puing kayu. Macam-macam hewan dan ternak warga mati. Ribuan rumah dan tempat ibadah hancur tergerus arus. Anda masih bilang demikian, ketambah kacamata masih buta. Sumpah, gue sih nggak habis pikir sih. Gue nggak habis pikir ketika kita semuanya butuh support dari pejabat, kita semua butuh apa? Support moral maupun material dari para penguasa, dari para pejabat, dari pemerintah, dari negara. Malah ada orang
dari lini penguasa, pejabat, ketua Badan Penanggulangan Bencana. Bilangnya cuman heboh di sosmed, guys. Jadi kita ini dianggap apa sama mereka, guys? Kita ini cuma dianggap angka doang kah? Kita nggak dianggap nyawa kah? Apakah atau ini akal-akalan supaya untuk menutupi apa namanya tuh, penebangan hutan, ditutup-tutupi penebangan hutan, jadi bencana juga ditutup-tutupi, jadi nggak apa namanya tuh, biar dilihatnya nggak terlalu parah gitu. Lihat ini tuh 10,5 juta hektar hutan hilang. 10,5 juta hektar loh, 10,5 juta hektar, gila. 1 hektar aja gua jalan berapa jam kali. Indonesia jadi negara yang kehilangan hutan tropis terbesar kedua di dunia. 10 tahun dipimpin presiden yang ngakunya insinyur kehutanan. Hutan dibabat, rakyat bukannya sejahtera, tapi kebagian longsor dan banjir. Yang mana longsor dan banjir tersebut dianggap hanya heboh di sosmed, aslinya mah enggak separah itu. Udah gila kali. Say the line walk. Kelapa sawit itu pohon ada daunnya kan? Gila, Cak. Gua kecewa sih sebagai rakyat Indonesia sih, kecewa. Presiden kita bilang, saya kira ke depan kita harus tambah tanam kelapa sawit. Gak usah takut apa itu katanya membahayakan. Deforestation, namanya kelapa sawit, ya pohon, ya kan? Kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan? Dia menyerap karbon dioksida kan? The fuck man. Coba lu ke Kalimantan, Pak. Wow. Pada ini tuh ya mungkin ada alasan katanya bencana ini dikarenakan ada perubahan iklim dan lain sebagainya. Akarnya coba kita telusuri kenapa bisa ada perubahan iklim dan lain sebagainya. Ya karena ini gue sih curiga ya sama pejabat-pejabat yang modern kayak gini nih, yang seolah-olah tidak memperparah apa tuh, menutupi keparahan bencana, menutupi keparahan ekonomi. Gue sih curiga orang-orang kayak gini tuh menutupi ini ya, apa sih namanya tuh, kebobrokan para oligarki di luar sana. Gila, ini kita nonton video yang sama kan, Pak? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita butuh rangkulan dari pemerintah, kita butuh rangkulan dari negara, kita butuh bantuan support makanan, uang, tempat tinggal dari negara. Malah dibilangnya tidak separah itu. Ini apa, guys? Udah gila kali. Banjir Sumatera belum bencana nasional. Kepala BNPB kelihatan mencekam di bisnis. What the fuck, man? Waduh. Ini kalian kalau misalkan masih ada yang ngebela orang ini atau bias gitu, ya kan bang? Tapi bang, bla bla, tapi gila sih, kalian gak punya hati nurani sih. Wah anjir sakit hati banget. Nih, ada salah satu postingan juga di Instagram ya, salah satu postingan YouTuber besar ya, Andre Suhen. BTW dia kayaknya tinggal di sekitaran atau malah tinggal di tempat yang terdampak bencana gitu kan. Kita coba baca ya. Alhamdulillah kami sekeluarga semua tidak kenapa. Cuman semua akses jalan terputus, listrik mati, sinyal hilang, stok bahan makanan terbatas. Ada ratusan warga yang terjebak di desa-desa pelosok. Mohon doanya teman-teman. Untuk pemerintah mohon bantuannya ya Pak. Bener meriah. Aceh Tengah, Gayo, Lubes dan lain banyak warga yang mulai panik karena stok makanan terbatas. Karena akses jalan semua terputus. Yang kalian lihat di internet mungkin belum semuanya lihat. Yang kita lihat di internet selama beberapa hari terakhir ini, yang kata orang ini nih nggak parah, hanya parah di sosmed, itu belum semuanya guys.
Ini belum semuanya. Belum semuanya loh. Rasulullah. Buset, gue marah banget. Ya Allah. Tolong jangan tutup mata, bencana Sumatera sudah separah ini. Dan kalau ini belum masuk ke bencana nasional, tolong buka mata dan lihat kami di sini. Woi, Ya Allah, ya Siapa namanya? Allah. Suharyanto, tolong. Kita harus mengemis sujud ke hadapan Allah. Atau harus memaki-maki Ya Anda, Allah, atau Muhammad harus Rasulullah. coba sebagai pejabat hati-hati kita. Ya Allah. Coba hati nuraninya dipakai, Bapak. Tolong hati nuraninya dipakai. Aduh, gua nggak ini sih. Jangan cuman mau nutupin iklim yang rusak yang udah dirusak sama kalian deh gitu kan. Ada juga yang bilang gini, ini bukan saatnya menyalahkan atau bukan saatnya mencari siapa yang salah katanya. Kita harus fokus ke korban bencana. Kita di samping fokus ke korban bencana, kita juga cari dong orang yang salahnya itu siapa. Ini salah siapa ini? Soalnya apa, ini kalau udah selesai nanti hilang beritanya dan mereka akan kembali lagi merusak hutan di tanah kita. Aduh, gua sumpah ini mah guys, sakit hati banget sumpah. Ketika ada bencana, masyarakat butuh bantuan negara, pemerintah, pejabat, orang-orang yang berwenang, malah dari orang berwenangnya berstatement seperti ini. Dan sekarang dengan ratusan korban dan ratusan orang meninggal dan juga ratusan orang hilang, masih belum disebut bencana nasional. Jadi kita nunggu apa ini? Nih salah satu kebobrokan, ini gua kesel banget cuma. Salah satu nir empatinya pejabat juga ya. Ini poster bencana guys. Poster bencana. Ini muka pejabat masih pengen mampang di poster ini. Astagfirullahaladzim. Gila kalian. Masih pengen numpang muka kalian ini ya. Gila. Macam prestasi. Emang gila. Gila semuanya. Kita tinggal di negara gila kita. Bencanamu prestasiku. Sumpah ini. Lihat postnya. Astaga. Ini siapa yang bikin poster? Tolong. Kayak poster festival film anjing. Fuck. Tai. Gue gak tahu mau nyeping berapa lama, cuman gue cuman pengen nyeping, pengen mengeluarkan unek-unek gue. Kalau kalian setuju nih, para warga, para masyarakat, para warganet, kalau misalnya kalian setuju dan sama-sama resah kayak gue, coba bersuara, coba komen di bawah, kita diskusi di bawah baiknya kayak gimana. Terus tulis keluh kesah lu terhadap negara ini kayak gimana, terhadap respon-respon pemerintah saat ini kepada kejadian bencana ini kayak gimana. Coba deh kita diskusi di bawah. Pokoknya kita harus berisik terus guys. Medsos kalian harus berisik terus. Harus kalian share terus mengenai wabah-wabah ini, bencana. Kok wabah sih? Bencana ini. Pokoknya kalian harus terus update. Share terus apa yang kalian lihat di medsos, di share, di retweet, di komen. Pokoknya ramein terus guys. Jangan sampai tenggelam guys. Kita dengan ramenya seperti itu banyak orang yang tahu, banyak orang yang prihatin, dan ketika respon pemerintah seperti ini banyak orang yang pasti protes gitu. Nah gue pengen ini aja dah, pengen apa namanya itu, pengen yaping, penarah gue. Dan gue nggak ada tempat buat keluh kesah ya, gue keluh kesah di YouTube ini. Dan mohon maaf kalau video gue seadanya, nggak ada cut gak ada, edit gak ada, gue spontan ngomong karena gue bener-bener
apa namanya itu ya, di samping gue malas juga ngedit, tapi gue bener-bener real. Dan ya coba aja komen lah di bawah guys. Dan thank you semuanya yang udah nonton sampai akhir, dan jangan lupa buat like, share, subscribe. Pokoknya yang paling penting share, subscribe sih. Kita bersuara, kita berisik pokoknya. Kita jangan biarkan pemerintah leha-leha, jangan biarkan pemerintah seenaknya. Kita harus bener-bener bangkit guys sebagai masyarakat. Kita harus apa namanya itu, kita harus mau ngomong aja jadinya bingung. Kok nggak ini ya, pokoknya kita harus terus bersuara guys ya. Like share, jangan lupa like share. Dan kalau suka konten gua kayak ini, subscribe dan komen bahas apa lagi di video selanjutnya, karena gua ngebahas sesuatu yang viral dan apa adanya, tanpa diedit, tanpa di cut, spontan. Kalau suka sama video-video gua, subscribe, like, dan thank you semuanya udah nonton. Bye bye.